10 tahun dia menjadi seorang presiden, banyak sekali kebijakan-kebijakan dan juga hukum. Itu seperti alat mainannya presiden itu sendiri, Bang. Jokowi itu semena-mena, Bang. Struktur hukum dan juga kultur hukum ya itu dirusak semua oleh Jokowi, Bang. Ada yang namanya rule of the game. Nah, kalau kita bicara hari ini konteks hukum, konteks politik, kita menyadari bahwa rule of the game dari negara bernama Indonesia ini sudah sedemikian dirusak. Teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan itu justru malah direpresi. 80 tahun kita merdeka, kemiskinan masih merajalela, demokrasi kita masih prosedural, belum substantif, belum substansial, dan akses pendidikan, akses pekerjaan yang lain, kesehatan belum merata. Kembali lagi bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. 3 pemuda ganteng semua nih. Mereka adalah ketua-ketua BEM ya. Di sebelah kanan saya Mas Tio, ketua BEM UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian di sebelahnya ada Mas Arik. Siap. Dari Ketua BEM Undip Universitas Diponegoro. Dan di sebelahnya lagi, ini sudah tidak asing bagi kita semua, Bung Hudan, Ketua SEMA, Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina. Tuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih waras dan belum diculik, Mas. Wah, ini penting nih. Kalau masih hadir di sini berarti belum diculik. Masih aman-aman aja ya. Padahal kita tahu kemarin baru melaksanakan musyawarah BEM seluruh Indonesia, BEM SI di Padang. Iya. Tapi saya dengar-dengar ini isu nih yang saya sempat dengar. Katanya ada insiden sedikit apa di sana? Ada aparat atau gimana? Bisa nggak diceritakan Mas Tio dulu? Baru kemudian nanti dilengkapi oleh Mas Arik dan Bung Hudan. Terima kasih Mas Abraham Samad atas undangannya untuk bercerita ke teman-teman. Saya Abraham bangga Samad nih Speak Up. dikelilingi oleh para ketua BEM nih, calon-calon pemimpin di masa depan. Jadi memang kami kemudian terpaksa harus bersikap, Mas Abraham Samad, karena ada 3 hal mendasar yang secara prinsip dan sikap itu rasanya berbeda. Yang pertama memang terkait dengan kedatangan pejabat publik, elit politik, dan aparat di dalam musyawarah nasional. Oh, jadi ada elit politik ya? Di antaranya ada Kabinda lah, salah satu yang bagi kami menjadi sorotan. Yang berkaitan juga dengan poin kedua, tidak hanya datang tapi juga mengirim karangan bunga. Yang pada pagi hari itu datang, disembunyikan, kemudian ketika pembukaan di mana Kabinda datang, dipasang kembali. Dan yang ketiga jelas dinamika forum yang bagi kami sangat mencederai marwah mahasiswa yang mengedepankan intelektualitas dan bukan mengedepankan otot atau kekerasan. Harusnya otak ya, bukan otot. Betul. Terus katanya ada petinggi elit partai juga yang hadir? Ya, kebetulan pada saat Munas kemarin kita berdua cukup kaget bersama beberapa teman-teman yang hadir pada saat itu. Ya kami rasa forum BMSI itu ya kami bayangkan itu sebagai forum yang kemudian memang ini kita perkumpulan para teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia yang harusnya membahas tentang bagaimana eskalasi gerakan ke depan. Namun pada saat pembukaan itu hadir beberapa sosok yang kemudian hari ini kami pertanyakan dan kami rasa hari ini kita menyatakan sikap memang salah satu alasan cukup kuat itu terkait dengan hadirnya mereka yang cukup tidak jelas lah Bang. Hari ini kita rasa elit politik ya. Elit politik. Jadi kelihatannya Anda ingin supaya musyawarah ini dianggap tetap musyawarah yang murni oleh mahasiswa itu sendiri, maka sebaiknya tidak perlu ada elit-elit politik. Dan gitu ya? sebetulnya mereka hadir pun tidak menyampaikan materi sama sekali, Bang. Cuma sambutan, dan kami rasa ketika hanya sambutan tidak ada yang betul-betul kami terima. Sambutannya tidak bermakna? Tidak bermakna dan tidak ada kaitannya dengan apa yang kemudian hari ini perlu mahasiswa terima dan kritisi. Itu sebetulnya. Jadi seharusnya dia menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya kritis, yang bisa membangun kesadaran kita ya, kira-kira begitu. Bung Hudan, apa yang Anda bisa petik dari pertemuan kemarin tuh di Padang? Ya Bang, yang bisa saya petik adalah bahwa mahasiswa hari ini masih terjebak sama isu-isu yang sebenarnya tidak esensial, tidak substantif untuk kita bicarakan begitu. Ajang pertemuan kemarin seharusnya harus ada
output gerakan, output yang bisa menyalurkan suara mahasiswa, suara rakyat. Tapi masih terjebak pada isu-isu yang kita anggap sepele dan sebenarnya nggak penting-penting amat begitu untuk mengundang tokoh-tokoh yang nggak esensial dalam penyaluran suara rakyat. Oke, kalau menurut Anda apa sih yang sangat dibutuhkan sebenarnya? Atau apa yang Anda sangat harapkan dari musyawarah kemarin? Kan kadang-kadang kita berpikir harusnya musyawarah ini menghasilkan sebuah resolusi. Iya, betul. Ya, sepakat. Bagaimana gerakan mahasiswa ke depan? Kira-kira gitu ya? Ya, sebenarnya kami ada nggak itu kemarin? dari Undip terkhusus kita berangkat sebetulnya menaruh ekspektasi yang cukup besar gitu, Bang. Dalam Munas tersebut kami rasa seharusnya membahas eskalasi gerakan dan apa yang kemudian teman-teman mahasiswa dan BMS ini harus lakukan karena kondisi hari ini negara yang kemudian cukup kritis. Ya, kita rasa cukup carut-marut gitu, Bang. Yang itu yang kemudian harus kita sikapi dalam forum Munas tersebut. Bukan hanya kita duduk-duduk dan malah makan-makan dan tidak ada isi yang kemudian barang jadi dalam gerakan yang akan kita lakukan ke depan. Sebetulnya itu yang kami rasakan dan kami keluhkan juga lah terkait dengan Munas BMSI kemarin. Kalau Mas Tio, apa sih yang Anda harapkan sebenarnya bahwa ada sebuah hasil ya dari musyawarah itu misalnya menyatukan persepsi mahasiswa seluruh Indonesia untuk sebuah gerakan besar. Misalnya mengkritisi negara kita yang sedang dalam keadaan tidak sehat secara ekonomi. Kira-kira seperti itu ya? Barangkali sebagai ilustrasi, Mas Abraham Samad, bahwa ada lebih dari 300 mahasiswa yang hadir. Dan itu dari Sabang sampai Merauke. Mereka datang di satu tempat, di satu kota bernama Padang, sebagai mahasiswa, sebagai aktivis di dalam musyawarah nasional. Yang rasanya ideal untuk terjadi adalah forum yang 1 tahun sekali itu, yang mereka bekerja keras betul untuk bisa sampai di titik di mana pertemuan itu dilangsungkan, itu harusnya menjadi forum strategis untuk setiap mahasiswa itu bertukar gagasan, bertukar ide, dan bertukar pikiran tentang bagaimana gerakan harus dilakukan. Tetapi yang terjadi jauh panggang daripada api, justru forum yang mestinya jadi forum strategis itu tidak lebih menjadi forum pragmatis di dalam konteks bagaimana struktur kepengurusan BMC itu dibuat. Sehingga bagi kami ini kami sesalkan karena seharusnya kampus-kampus yang bekerja keras untuk bisa datang di satu tempat itu harusnya bisa benar-benar mengambil manfaat semaksimal mungkin dengan pertemuan-pertemuan itu, tapi justru malah yang terjadi adalah ada api-api perpecahan yang bentuknya adalah baku hantam. Oke, kita tutup tentang baku hantam itu. Kalau menurut Mas Hudan nih, ini kan banyak persoalan bangsa yang seharusnya teman-teman mahasiswa mampu merumuskan agar dijadikan rekomendasi untuk mengkritisi ya. Misalnya kita lihat sekarang ada masalah yang lagi hangat. 30 wamen rangkap jabatan menjadi komisaris misalnya. Kemudian ada hukum kita yang bisa diperjualbelikan. Hukum kita yang dijadikan alat untuk menekan, misalnya kasus Tom Lemon dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada lagi kasus judi online, yang katanya orang menurut isu, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan menteri, kira-kira gitu kan. Ada berbagai macam isu yang seharusnya dikritisi untuk melihat bagaimana jalan keluarnya. Kalau menurut Mas Hudan nih, Anda lihat ketiga tadi isu yang saya sebutkan itu, bagaimana sih seharusnya ke depannya agar supaya kita bisa tidak terjebak lagi ke dalam persoalan-persoalan seperti ini. Betul, Bang. Dari saya berbicara hari ini, kurang dari 30 hari kita mau memasuki 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam 80 tahun ini, dan 80 tahun kita merdeka, kemiskinan masih merajalela. Demokrasi kita masih prosedural, belum substantif, belum substansial. Dan akses pendidikan, akses pekerjaan yang lain, kesehatan belum merata. Kasus-kasus seperti wamen yang rangkap jabatan itu adalah bukti bahwa akses yang ada di negara kita ini tidak merata. Bagaimana bisa wakil menteri rangkap jabatan sedangkan anak-anak mudanya masih banyak yang pengangguran? Masuk ke penegakan hukum. Kita yakin, kita percaya Indonesia ini negara hukum. Tapi paradoksnya adalah hukum kita tidak benar-benar memberikan jaminan keadilan, jaminan keamanan, jaminan kepastian kita atas hukum gitu. Jadi apalagi sebagai kapasitas seorang mahasiswa gitu, menurut saya pertemuan-pertemuan ya seperti ini sama kawan-kawan harusnya dijadikan ajang
strategis bagaimana membahas pentingnya membahas suara rakyat, isu-isu yang bertentangan langsung gitu dengan kepentingan rakyat. Oke, Mas Tio. Ya. Kalau Anda melihat apa sih yang harusnya, yang paling urgent tuh, yang mendapat perhatian pada acara itu, yang harusnya disikapi betul-betul oleh mahasiswa agar supaya forum itu menjadi forum yang bermakna seperti tadi Anda katakan? Saya mencoba memandang cara kita bernegara itu sebagai sebuah game. Dan di dalam game itu ada yang namanya rule of the game. Nah, kalau kita bicara hari ini konteks hukum, konteks politik, kita menyadari bahwa rule of the game dari negara bernama Indonesia ini sudah sedemikian dirusak. Jadi sistemnya dirusak ya? Sistemnya sudah dirusak, dan salah satu indikatornya adalah hukum. Hukum itu kan yang menentukan kemudian masyarakat menjadi percaya bahwa negara ini hadir untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, persoalannya adalah ketika hukum sebagai salah satu syarat trust dari publik kepada pemerintah sebagai pelaksana negara itu dirusak sistemnya, maka yang terjadi adalah masyarakat itu jadi tidak punya kepercayaan terhadap penyelenggara negara. Nah, bagi saya ini core dari masalah kita menjelang 80 tahun kemerdekaan. Jadi masyarakat sudah tidak percaya pada pemerintah. Dan antar masyarakat sendiri bahkan juga tidak percaya satu sama lain. Rasanya yang paling krisis dari negara ini adalah kepercayaan. Kita bahkan sudah tidak percaya lagi rasanya bahwa selama beberapa tahun ke depan kepemimpinan Gibran, Indonesia itu akan baik-baik saja. Rasanya kita nggak percaya. Tadi menarik kan bahwa Anda melihat bahwa ada sistem yang dirusak selama 10 tahun kalau nggak salah tadi. Menurut Arik nih, saya ingin to the point saja. Kalau 10 tahun sistem itu dirusak, siapa yang merusak ini? Regimnya siapa? Kalau Presidennya kita siapa? berbicara tentang bagaimana sistem itu dirusak, Bang. Kalau misalnya kita bisa membaca dan melihat satu-satunya orang yang kemudian harus bertanggung jawab adalah Jokowi itu sendiri, Bang. Karena kan hari ini kita lihat bagaimana 10 tahun dia menjabat, 10 tahun dia menjadi seorang presiden, banyak sekali kebijakan-kebijakan dan juga hukum itu seperti alat mainannya presiden itu sendiri, Bang. Jokowi itu semena-mena, Bang. Kita tahulah bagaimana jadi hukum diperalat ya gitu. Hukum diperalat. Kalau misalnya kita bicara tentang substansi hukum, struktur hukum dan juga kultur hukum, ya itu dirusak semua oleh Jokowi, Bang. Bagaimana pembuat hukum dipegang oleh mereka, di otak-atik, bagaimana struktur hukum, bagaimana aparat penegak hukum juga dimainkan di situ. Dan berakibat pada kultur hukumnya itu sendiri, Bang. Yang kemudian hari ini 10 tahun budaya berhukum kita masih dipegang oleh sistem-sistem dari Jokowi itu sendiri. Dan bagaimana hari ini kita bisa melihat pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran, ya artinya masih banyak yang kemudian harus diubah dan juga tata ulang terkait dengan sistem hukumnya itu sendiri. Dan kita hari ini mau mengeskalasikan dan juga mengkonsolidasikan terkait dengan permasalahan tersebut, Bang, ke depan. Bung Huda, bisa nggak ditambahin nih, apa kira-kira nih? Ya, tadi menarik sekali kata Bung Tio itu bahwa bernegara ini seperti permainan. Ada rules-nya dan sebagainya. Masalahnya Presiden Jokowi ini memainkan permainan dengan main-main gitu. Masalahnya selama saya hidup Nggak serius. Main-main itu gimana maksudnya main-main? Masalahnya kita sepakat. Kita pernah main game, permainan di HP dimanapun. Nggak ada permainan yang kita bisa selesaikan dengan main-main gitu. Jadi Bung Hudan mau katakan bahwa selama pemerintahan Jokowi sebenarnya itu dia tidak menjalankan pemerintahan dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki, tapi hanya semacam permainan aja, kira-kira gitu. Iya. Sebagai presiden, sebagai kapasitasnya seorang presiden yang seharusnya menjadi wakil rakyat gitu, representasi rakyat, malah tidak pernah satu kali pun begitu untuk mencoba bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat, tapi cuma memberikan lapangan pekerjaan untuk putra-putranya. Jadi menurut saya tidak tepat mungkin kapasitas. Kalau misalnya ngomongin 10 tahun berbicara Jokowi, ini mungkin dari UGM. UGM ini mungkin. Gimana nih? Tadi bisa nggak ditambahin sedikit apa yang disampaikan Mas Hudan? Saya tentu menyoroti Prabowo Gibran rezim hari ini itu sebagai kelanjutan dari rezim sebelumnya. Bahkan dalam berbagai kesempatan pun Prabowo memang yang dijual adalah keberlanjutan. Oke. Itu sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden sampai hari ini. Bahkan berapa kali itu dia
keras sekali meneriakkan hidup Jokowi. Cuma yang harus diketahui oleh Prabowo Apa nggak boleh orang ngomong bilang hidup Jokowi? Boleh, Pak. Hah? Boleh, tapi sesosok presiden yang sangat mengagung-agungkan presiden sebelumnya, artinya kan tahu arahnya kemana kan, Bang? Oh, okay. Jadi nggak etis ya? Oke, lanjut. Rasanya Prabowo Subianto harus tahu bahwa dia mewarisi satu sistem kebernegaraan yang sudah sedemikian rusak, dan dia harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kepercayaan publik saya kira tidak bisa dikembalikan dengan berbagai komitmen yang diucapkan dari pidato-pidatonya. Kepercayaan publik hanya bisa dikembalikan ketika dia melakukan aksi nyata yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat. Hari ini kita lihat kebijakan-kebijakannya. Hampir dilihat bisa dipandang sebagai kebijakan yang hadir entah dari ruang mana selain bahwa ruang kosong gitu. Kita bisa mengkritisi banyak lah, misal Koperasi Desa Merah Putih. Itu kan salah satu contoh bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu ya tidak lebih dari aksi-aksi yang sebenarnya tidak langsung menyentuh persoalan masyarakat. Jadi Jokowi mewariskan sebuah legasi yang rusak kepada Presiden Prabowo, kira-kira seperti itu yang harus diperbaiki. Yang harus diperbaiki dengan kerja keras. Oh, kerja keras ya, dan kerja nyata. Oke. Bung Arik, ini tadi sebelum masuk di sini saya terima WA nih. Dia bilang begini, Bang Abraham tolong tanyakan sama teman-teman mahasiswa. Ini kan kalau kita lihat itu banyak demo akhir ini terjadi ya. Tapi demo yang terjadi di lapangan itu lebih banyak dimotori atau diinisiasi oleh kelompok-kelompok emak-emak, orang-orang biasa. Terus dia bertanya, kemana nih teman-teman mahasiswa? Sedang sibuk apa sehingga tidak sempat bersamai, belum melakukan sebuah gerakan-gerakan yang bisa menyampaikan aspirasi tentang apa yang sedang dirasakan rakyat sekarang ini. Saya bilang begini, kalau elemen-elemen masyarakat yang turun selain mahasiswa, itu kan sama juga boleh kita katakan bahwa mereka juga representasi dari masyarakat yang sedang mengalami kegelisahan. Jadi tidak harus mahasiswa, kan gitu ya. Betul. Tapi kan ini perlu dijawab nih, Mas Arik. Kira-kira jawabannya gimana nih? Kalau berbicara terkait dengan hal itu ya Bang ya, memang banyak sekali hari ini yang mempertanyakan eksistensi dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Dan bagi kami mahasiswa hari ini, tentu segala eskalasi dan juga rencana gerak ke depan itu selalu kita canangkan dan selalu kita diskusikan di meja-meja kopi Bang. Sebetulnya. Tapi memang kali ini terlihat bahwasannya memang banyak dari teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan itu justru malah direpresi. Direpresi oleh aparat ya? Oleh aparat. Hari ini terjadi Bang, di Semarang. Di Semarang. 7 orang mahasiswa ini masih dalam kondisi tersangka dan masih tersandra lah terkait dengan kasus hukumnya, sehingga teman-teman mahasiswa mungkin satu sisi ingin bersuara tapi takut Bang. Dengan hal-hal yang kemudian memang terjadi pada saat May Day kemarin. Direpresi ya? Direpresi. Mungkin itu menjadi salah satu aspek Bang. Tapi memang dari mahasiswa di daerah-daerah lain pun nasional kemarin juga sudah banyak yang kemudian melakukan aksi, namun tidak tersorot oleh media. Itu yang kemudian menjadi suatu persoalan hari ini, karena gerakan-gerakan mahasiswa juga belum bisa gerak sendiri. Tentu perlu adanya campur tangan dan juga kolaborasi dari elemen-elemen yang lain, salah satunya media dan juga seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Berarti sebenarnya gerakan mahasiswa itu tetap tumbuh ya, tetap ada, tapi itu tidak disorot lagi oleh media, karena mungkin medianya lagi dikooptasi oleh itu mungkin jadi salah satu faktor Bang. Satu, kemudian yang kedua, ada kalangan juga teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi tiarap karena direpresi, kira-kira gitu ya. Jadi kita membaca bahwa gelagat pemerintah hari ini memang adalah gelagat pemerintah yang takut dengan kritik, Mas. Jadi pemerintah hari ini itu alergi dengan demokrasi. Karena setiap ada mahasiswa berpendapat, maka timbal baliknya itu bukan jawaban, tetapi kekerasan. Tidak hanya di Semarang saya kira. Kita bacalah sejak bulan-bulan Februari begitu, itu berapa banyak mahasiswa yang berdarah, berapa banyak mahasiswa yang giginya patah itu, yang memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan keadilan di jalan. Dan itu tidak diberitakan ya? Itu terjadi di Malang, itu terjadi di Semarang, Jakarta di Jogja, juga. di Jakarta, di Bandung. Tetapi kita tahu bahwa media tidak mempublikasi itu secara cukup masif, entah karena apa. Nah, kalau kita membaca gelagat pemerintah hari ini, berdasarkan kekerasan yang terjadi pada mahasiswa, pada kooptasi yang dilakukan kepada mungkin media gitu, ya bahwa pemerintah hari ini alergi dengan demokrasi. Itu tantangan kita hari ini. Jadi tantangan Anda bahwa kelihatannya bahwa
pemerintahan kali ini alergi terhadap kritikan, kira-kira gitu ya, sehingga itu menjadi tantangan terberat bagi Anda. Dan media tidak terlalu cukup memberikan ruang untuk melakukan backup yang penuh terhadap gerakan-gerakan mahasiswa di lapangan. Kira-kira seperti itu. Bung Hudan, apa yang terjadi di Jakarta di Paramadina? Apakah sama yang dialami teman-teman di Undip di Semarang, kemudian teman-teman UGM di Jogja? Ya, kalau Paramadina punya identitas gerakan intelektual begitu. Gerakan intelektual itu yang dimaksud gimana? Jadi selalu ceramah. Salah satunya begitu. Terus kemudian? Terus selalu selain itu Paramadina juga punya nilai core competence yang mana namanya ethics begitu. Jadi selain kita bahas hukum itu prosedural saja, tapi ada nggak ethicsnya begitu. Sekarang saya buka baju di sini, apakah boleh? Pertanyaannya sih, jawabannya sih boleh-boleh saja. Tapi apakah etis begitu? Nah itu yang menjadi, itu ilustrasinya ya. Nah soal represi tadi, kita membenarkan itu. Banyak masih mahasiswa yang direpresi. Nggak cuma mahasiswa, warga-warga adat juga direpresi. Tapi selain itu juga, selain represi fisik, Bang Abraham, di mahasiswa ini ada represi ideologis. Intinya bahwa ternyata nggak perlu aparat kepolisian untuk memecah belah gerakan mahasiswa. Pemerintah punya cara baru gitu, oligarki punya cara baru untuk memecah gerakan mahasiswa lewat represi. Jadi nggak perlu pakai tangan aparat, pakai tangan mahasiswa lain dipecah-pecahkan. Nah ini menjadi soal kita juga mahasiswa. Jadi otokritik. Selain memang kita sepakat tidak ada niat baik memperbaiki demokrasi di rezim baru ini, tapi kita juga harus sadar reflektif bahwa kita masih terjebak dalam isu-isu yang tidak substantif dalam persatuan nasional. Gitu. Oke, menarik. Represi ideologi ya. Jadi Anda melihat bahwa ada upaya-upaya untuk membenturkan mahasiswa itu sendiri. Apakah yang terjadi di Padang itu bagian dari ingin membenturkan, ingin memecah belah mahasiswa itu sendiri? Itu kan kelihatannya begitu. Kira-kira gimana tuh pandangan Anda? Satu hal Mas Abraham Samad, sikap BEM UGM dan barangkali juga BEM Undip kemudian itu adalah sikap ideologis. Kita tetap bisa bertemu di jalan selama yang kita perjuangkan adalah rakyat. Cuma kalau ada praktik mendatangkan pejabat, mendatangkan elit politik, mendatangkan aparat yang jelas-jelas, aparat itu institusinya lah yang melakukan kekerasan pada berbagai tempat, pada banyak demonstran, ya kita harus bersikap gitu. Tetapi dalam konteks gerakan kita tetap akan bersatu selama yang kita perjuangkan adalah rakyat. Nah, kalau bicara tentang jadi saya mau bilang sebenarnya tidak ada perpecahannya, tetap satu ya. Tetap satu di dalam konteks gerakan. Cuma secara struktural kita punya sikap. Jadi yang membedakan cuma sikap ya, tapi gerakan tetap satu demi kepentingan rakyat. Kira-kira gitu ya. Betul. Mas Harik nih, kalau Anda lihat ini kan udah beda ya kalau kita bandingkan di masa-masa lalu. Pola-pola pergerakan mahasiswa itu mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Kalau di masa lalu itu mungkin banyak gerakan-gerakan mahasiswa yang harus dihadirkan lewat jalanan. Kalau sekarang kan dunia semakin maju, media sosial menjadi salah satu alat. Kemarin kalau kita lihat peringatan darurat itu kan luar biasa dalam tempo yang cuma berapa jam itu bisa mengkonsolidasikan mahasiswa lewat jalur media sosial tanpa ketemu langsung dan lain sebagainya. Jadi itu ada perbedaan di masa lalu. Kalau menurut Arit nih, apa yang harus dilakukan ya dengan perkembangan teknologi yang begitu mutakhir, maka gerakan-gerakan juga ini perlu dievaluasi agar supaya dia lebih bisa membumi dan menemukan makna yang sebenarnya serta bermanfaat bagi orang banyak. Sebetulnya kembali lagi sih Bang, apa yang kemudian saya sampaikan, bagaimana hari ini media media ini bisa bersama-sama lah untuk kemudian bersikap terhadap suatu persoalan. Karena saya rasa ketika peringatan darurat kemarin tuh gerakan-gerakan media cukup masif, gerakan-gerakan rakyat terbangun atas dasar ada suatu permasalahan yang dibangun dan juga dibumikan oleh media yang sangat amat masif, Bang. Jadi ada suatu prinsip hari ini yang kalau di hukum itu ada no viral no justice, Bang. Jadi memang suatu permasalahan hari ini mungkin saja bisa bersama-sama bergerak dengan cara gerakan media dan juga viral tersebut, Bang. Sehingga ya itu yang kemudian tugasnya dari mahasiswa sebetulnya hari ini, dari kita-kita untuk sebetulnya menarasikan suatu persoalan hari ini agar seluruh rakyat, bukan hanya mahasiswa, bisa turun ke jalan dan juga menggugat terkait dengan permasalahan yang terjadi. Dan itu kemudian menjadi suatu persoalan dan juga PR bagi kita, bukan hanya saya sendiri, tapi
teman-teman mahasiswa secara keseluruhan hari ini bukan hanya gerakan turun ke jalan, tapi gerakan media. Itu yang kemudian menurut saya menjadi suatu PR hari ini sih, Bang. Berarti perubahan pola gerakan itu sudah mulai berubah ya setelah di era digital ini ya. Ya. Tidak harus lagi seperti dulu lagi ya. Karena ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi masyarakat tidak harus melihat bahwa kehadiran mahasiswa itu harus di jalan. Tidak begitu lagi ya, kira-kira seperti itu. Bisa nggak dijelaskan itu? Pertama, terkait istilah gerakan mahasiswa itu, per hari ini kita coba mengurangi, Mas Abraham Samad. Karena menyadari bahwa hari ini kalau kita bicara mahasiswa, secara historik sudah dikooptasi oleh dua momentum. Yang pertama momentum COVID, ketika antar regenerasi aktivis itu jadi terputus, sama momentum MBKM. Yang membuat mahasiswa itu jadi punya pilihan lain untuk eksis selain menjadi aktivis. Bisa magang, kuliah di luar negeri lewat MBKM itu. Program yang diinisiasi oleh Mas Nadiem yang sedang dibicarakan banyak orang juga itu. Jadi dua momentum itu yang sebenarnya membuat mahasiswa jadi harus merefleksikan dirinya bahwa mahasiswa tidak lagi bisa menjadi satu-satunya motor gerakan, tetapi harus melibatkan rakyat. Itulah kenapa hari ini komitmen kami adalah ya mahasiswa harus bergerak dengan rakyat, harus bergerak bersama rakyat. Artinya kita kurangi istilah gerakan mahasiswa, tapi kita perbanyak istilah gerakan rakyat, di mana mahasiswa menjadi salah satu motor di situ. Itu yang pertama. Yang kedua terkait media, sebenarnya gerakan rakyat hari ini tidak kurang tantangannya. Bahkan di jalan ataupun di media. Kalau di jalan kita ketemu sama aparat yang siap untuk gebukin kita, di media kita juga siap digebukin sama buzzer gitu. Jadi tidak ada satupun tempat sebenarnya yang tidak dikuasai oleh penguasa. Itu kenapa ingin saya sampaikan, ketimbang uang kalian dipakai untuk memelihara buzzer, sebaiknya uang kalian dipakai untuk memelihara kehidupan rakyat. Oh gitu. Bukankah era buzzer itu dimulai dari eranya Jokowi? Ya itu gimana tuh kalau menurut saya? Mungkin kontraknya diperpanjang. Kontraknya diperpanjang. Oke, ngomong-ngomong tentang masa depan, ya, masa depan anak muda ini. Ini kan kalau kita kembali tadi seperti di Mas Hudan katakan ya bahwa ada ketidakadilan. Di satu pihak misalnya ada 30 wamen merangkap jabatan komisaris, tapi di sisi lain ada sekian pemuda ya, tenaga kerja profesional, lulusan universitas, mungkin universitas kenamaan, itu tidak mampu ditampung oleh situasi ya, oleh situasi yang ada sekarang ini. Pengangguran begitu besar. Menurut Anda, apa yang harusnya dilakukan nih oleh pemerintah agar supaya ini bisa menjadi prioritas ya, bukan dijadikan sesuatu yang sekunder ya, hal yang tidak terlalu penting, dan yang didahulukan adalah hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat yang bisa ditunda. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah nih agar supaya anak muda ini masih punya harapan? Karena kan tadi Mas Tio bilang, ini udah banyak program-program yang bisa mengalihkan perhatian anak-anak muda untuk memilih. Tapi kan kalau kita lihat itu kan belum sekonkret seperti yang kita bayangkan kan. Masih ada hambatan-hambatan atau masih ada prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk menuju ke sana. Kalau Mas Hudan melihat, ada nggak jalan yang kira-kira kita bisa memotong dan itu bisa tidak terlalu lama ya, teman-teman para generasi muda, mungkin teman-teman lulusan S1 itu bisa tidak terlalu lama untuk menjadi seorang pengangguran? Ya memang pemerintah harus punya rumusan kebijakan yang memberikan distribusi akses yang merata untuk seluruh masyarakat. Jadi kita omong kosong kalau bicara demokrasi, tapi masih budayanya budaya feodal. Artinya omong kosong ya? Omong kosong, Bang, menurut saya. Budaya feodal yang Anda maksud itu gimana? Kasih contoh nggak? Bisa nggak? Wamen, jadi komisaris BUMN, artinya tidak dibarengi lewat kriteria dia memang mumpuni untuk merangkap lewat itu. Itu juga melanggar hukum setelah Bang. Sekarang tidak menghargai meritokrasi ya? Meritokrasi. Melanggar hukum juga itu sebenarnya, Bang. Sekarang kita tahu yang jadi candaan kita. Nggak penting lah IPK, tapi yang penting orang dalam kan. Ordal ya? Iya. Artinya harus ada kebijakan itu, harus ada rumusan bagaimana. Jadi biar kita tidak perlu kuliah tinggi-tinggi, kalau kita punya Bapak Presiden kita bisa jadi wakil presiden. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Sama lah, Bang. Jadi mungkin Pak Jokowi itu
Pak Jokowi bisa kita nobatkan sebagai duta orang dalam. Oh gitu ya. Oke, lanjut udah. Iya, jadi ini fenomena yang meresahkan gitu ya, orang dalam budaya feodal. Menurut saya akarnya adalah budaya feodal, jadi mengagungkan status dibanding meritokrasi begitu. Jadi dalam hal apapun hari ini saya ngomong, kita tahu susah sekali timnas kita ini masuk ajang-ajang internasional yang mumpuni dan sebagainya. Salah satunya adalah budaya meritokrasi dan sistem yang tidak benar-benar dijaga begitu. Bisa saja kita nggak jago-jago amat mengolah bola, tapi mengolah kata jadinya bisa dimasukkan ke Menteri Pemuda Olahraga atau PSSI begitu kan. Jadi Anda mau katakan bahwa ada sebagian menteri atau wamen yang tidak punya kapasitas, tapi karena dia ordal, punya orang dalam, punya orang tua yang hebat, dia bisa jadi wamen atau menjadi menteri. Kira-kira gitu ya? Saya mau katakan itu, tapi nanti aja. Oke, lanjut aja. Terus apa lagi tuh, Bung Hudam? Kegelisahan Anda tuh. Selain ordal tadi, tentu lapangan pekerjaan ini perlu dibuka luas, dan tidak hanya dibuka luas, tapi akses distribusinya juga merata. Dengan regulasi, harus adil ya? Harus adil dengan regulasi yang memberikan jaminan untuk tenaga kerja Indonesia sejahtera begitu. Jadi bagaimana dengan pekerjaan yang didapat oleh masyarakat bisa menghidupi anak-anaknya, bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang universitas yang baik, pendidikan yang baik, sehingga bisa memperbaiki masa depan anak muda Indonesia. Begitu Bang, menurut saya. Ini ada istilah di kalangan Anda itu, generasi sandwich ya? Sandwich. Ya, yang harus bekerja keras, ya. Itu bagaimana menurut pandangan Anda? Siapa yang salah sehingga muncul generasi itu? Apakah ini karena kebijakan pemerintah yang tidak proaktif terhadap akses keadilan sehingga menimbulkan generasi seperti itu? Ya, sandwich itu kan seolah-olah terjepit gitu, Bang. Dari atas, dari bawah, nah di tengah itu sandwich. Jadi kita terjepit tekanan dari atas, misal orang tua atau apa, kita perlu juga istilahnya membaktikan diri kita kepada orang tua untuk membayar. Tapi kan anak muda memang harus membaktikan dirinya kepada orang tua ya? Betul, masalahnya apakah kemampuan atau akses yang didapat anak muda itu sekarang bisa memberikan bakti yang maksimal buat orang tua gitu. Akses pekerjaan tidak merata. Orang tuanya mungkin udah pada pensiun, udah pada tidak mumpuni untuk bekerja, jadinya terpaksa untuk membiayai. Jadi kalau dalam hal pemerintah artinya kan bukan berarti ngomelin orang tuanya untuk jangan bergantung sama anak muda. Tugas pemerintah adalah memberikan akses pekerjaan yang layak untuk anak muda dan akses pensiun yang baik untuk para lansia gitu. Jaminan hidup yang baik untuk para lansia. Supaya generasi tidak menjadi generasi yang sandwich ya? Sandwich, ditekan dari atas, tekan dari bawah. Mas Tio, apa yang Anda ingin sampaikan? Saya kira ini masalah struktural ya Mas Abraham Samad. Kalau kita bicara pengangguran yang begitu banyak, bahkan tertinggi se-Asia Tenggara hari ini, mengalahkan Filipina gitu. Jadi alhamdulillah kita punya satu hal yang kita juara, yaitu penganggurannya paling banyak gitu. Itu juara kita di ASEAN. Sama korupsi. Sama korupsi ya? Itu kan masalah struktural, karena pengangguran itu tidak tiba-tiba terjadi. Pengangguran itu terjadi karena ada pendidikan yang aksesnya tidak merata. Nah, kita sebenarnya tidak pernah menuntut banyak gitu kepada negara, dengan keadaan bahwa ya para penyelenggara negara ini sebenarnya sudah sejak awal susah untuk dipercaya. Kita nggak menuntut banyak selain persaingan yang fair. Jadi persaingan yang adil itulah sehingga teman-teman itu ketika melatih diri dengan kompetensinya itu bisa kemudian mengakses pendidikan dan mengakses pekerjaan. Yang terjadi sekarang adalah orang sudah melatih dirinya sedemikian rupa kalah sama orang yang punya orang dalam, kalah sama orang yang pintar ngolah gitu. Nah ini bagi saya catatan penting dan Mas Hudan bisa kalah oleh Raffi Ahmad. Bisa. Masalah struktural ini saya kira harus dijawab oleh Prabowo Subianto sebagai orang yang paling bertanggung jawab pada penyelenggaraan negara hari ini secara cukup serius. Tetapi kalau kita lihat misalnya terkait akses pendidikan yang kurang merata dari pendidikan dasar, menengah sampai kemudian pendidikan tinggi. Kemudian akses terhadap pekerjaan dan persaingan kerja yang fair dijawab dengan apa gitu. Program utamanya justru adalah makan bergizi gratis itu. Kita tidak menemukan korelasi antara masalah dan solusi. Nah, ini adalah watak rezim hari ini. Antara masalah dan solusinya itu tidak pernah sejalan. Sehingga saya kira Pak Prabowo Subianto harus segera
menunjukkan dirinya bahwa dirinya masih layak untuk dipercaya setidaknya sampai 4 tahun ke depan sebelum rakyat marah. Oke, Mas Arik nih, ini kan tadi katanya kita negara yang paling top tuh penganggurannya. Selain negara yang paling top penganggurannya, kita juga masih negara yang paling hebat korupsinya. Bagaimana pandangan Anda nih? Ya, sebenarnya apa yang harus diperbaiki nih? Sebenarnya hari ini Bang, yang harus diperbaiki adalah dari sistem pemerintahannya terlebih dahulu gitu Bang. Oke. Bagaimana tadi sudah disampaikan 10 tahun kebelakangan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi karena culasnya Jokowi sebagai presiden. Dan hari ini sistem tersebut dijalankan oleh anaknya dan juga orang yang kemudian menyampaikan hari ini akan melanjutkan program-program dari Presiden Jokowi. Dan hari itu kali ini ya perlu kemudian kita merumuskan suatu gambaran ke depan, Bang, bagaimana mahasiswa harus bersikap atas bobroknya suatu sistem dan juga berpengaruh bagaimana hari ini kita sebagai mahasiswa yang nantinya setelah lulus itu akan menjadi buruh dan menjadi pekerja juga, Bang. Sehingga hari ini kita harus memikirkan bagaimana masa depan kita ke depan, masa depan adik-adik kita dan juga masa depan orang tua kita ke depan. Sehingga hari ini tugasnya dari Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran untuk benar-benar mampu atau tidak menyelesaikan masalah-masalah yang kemudian hari ini muncul. Salah satunya terkait dengan pekerjaan tadi. Pun masalah-masalah lain saya rasa banyak dan apabila kita bahas hari ini cukup banyak dan mungkin tidak akan selesai gitu Bang, saking banyaknya. Sehingga hari ini narasi yang kita bangun adalah mampu tidak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Apabila tidak, maka apa yang kemudian harus kita lakukan bersama? Apakah pantas Prabowo dan juga Gibran ini sebagai presiden kita ke depan dan juga melanjutkan masa jabatannya sebagai presiden juga wakil presiden? Itu sih Bang. Satu poin lagi barangkali Mas Abraham Samad, kalau kita bicara sistem, mungkin itu akan sangat kompleks. Saya coba menyederhanakan bahwa yang paling mudah kalau kita ingin memperbaiki sistem adalah menjadikan diri itu sebagai teladan. Hari ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kalau mau memperbaiki sistem, salah satu cara yang paling sederhana adalah menjadi teladan. Bahwa begini loh cara bernegara yang baik, begini loh cara menjadi pemimpin yang baik, yang harapannya itu akan terinfiltrasi sampai di level bawah gitu. Mulai dari gubernur, kepala daerah, camat, kepala desa sampai RT, bahkan sampai kepala keluarga gitu. Tapi pertanyaannya bagi kita semua, apakah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi pemimpin yang cukup meneladani, cukup layak untuk diteladani gitu? Berapa banyak pidato Prabowo yang ngawur itu, ketika misalnya ngomong Indonesia gelap dibiayai oleh koruptor? Saya mau tanya, benar nggak itu? Anda dibiayai koruptor? Rasanya ketimbang marah kepada mahasiswa yang dituduh biaya koruptor, mending marah dulu ke koruptor yang ada di kabinet Mas Prabowo itu. Mas Prabowo. Mas Sudan, yang terakhir nih, korupsi nih. Para Madinah paling paham nih tentang anti korupsi. Ini kan kalau kita lihat pidato-pidato Pak Prabowo itu kan menjanjikan kejar koruptor sampai ke Antartika. Menurut Anda, itu harus dikonkretkan dalam bentuk apa? Bukan kan cuma sekedar pernyataan kan? Iya. Menarik ya soal korupsi ini. By the way, para Madinah ini salah satu yang pertama memastikan ada kelas anti korupsi di kuliah. Ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Anti korupsi, betul. Nah, dalam pembahasan korupsi ini susah sekali kalau kita selalu terjebak sama persoalan moral gitu. Karena ya tadi persoalannya ada di sistem yang kompleks begitu. Dan tidak adanya transparansi, Bang. Terhadap penyelenggaraan negara. Jadi ya bagaimana tuh transparansi atas harta-harta yang masuk dan keluar penyelenggara negara selama menjabat, dan itu harus dilaksanakan untuk mencegah korupsi. Yang kedua kemudian adalah penegakan hukum yang jelas yang memberikan benar-benar efek jera kepada koruptor seharusnya. Jadi aneh sekali kalau rakyat yang bersalah begitu mencuri sebatang kayu dihukum dengan sadis, koruptor bisa leha-leha begitu, padahal jelas uang yang diambil adalah uang rakyat dan bisa mengambil jutaan hak hidup rakyat begitu. Jadi penegakan hukum yang jelas dan transparansi. Ada deteran efek ya? Iya. Supaya orang takut untuk melakukan korupsi. Betul. Harus ada keseriusan itu. Nggak perlu dikejar badannya, dikejar ke Antartika. Capek Pak Prabowo, duduk aja. Gitu. Yang ngejar aparat. Yang lain. Gitu. Setelah ketangkep,
berikan efek jera, RUU perampasan aset itu disahkan segera. Oke. Mas Tio atau Mas Arik mau dilengkapi? Ya tidak usah ke Antartika, coba cari ke kantor-kantor kabinetnya dulu. Oke. Mas Arik? Ya bagi saya bagaimana keseriusan itu bukan hanya sebatas kata-kata tapi coba dibuktikan dengan nyata. Itu sih Bang. Oke, netizen luar biasa apa yang disampaikan Mas Hudan, Mas Arik dari Undip, Mas Tio dari UGM, membuat kita tercerahkan hari ini, teredukasi mungkin, dan menuntun sekaligus kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Mudah-mudahan dengan kebenaran ini kita mampu membuat sebuah solusi keluar dari keterpurukan bangsa ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speak Up.